Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Penelitian Operasional 1, yang beranggotakan saya Abdul Aziz dengan NPM 18106311402220, Aksi Khairullah dengan NPM 181063114021, dan Doni Ahmad dengan NPM 18106311402224. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksi Khairullah. Di sini saya akan menjelaskan metode transportasi. Metode transportasi termasuk salah satu bentuk khusus dari linear programming. Agar dicapai kondisi optimal, maka fungsi batasan harus bertanda sama dengan. Metode ini digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi ini harus diatur karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda dan atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Ada 3 macam metode transportasi. Yang pertama itu metode stepping stone, yang kedua metode MODI atau modified distribution, yang ketiga itu metode FAM atau Vogel approximation method. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas metode MODI dan metode FAM. Yang pertama itu metode FAM atau Vogel approximation method. Teknik pengerjaannya pada metode ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan metode MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada suatu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah-ubah lagi. Dan yang kedua itu metode MODI atau modified distribution method. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda-beda. Contoh soal dan langkah pengerjaan metode VAM. Suatu perusahaan mempunyai pabrik WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gedung penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gedung A, B, dan C adalah sebagai berikut. Untuk langkah pengerjaannya, 1. Susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber daya, sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Bisa dilihat dalam tabel. Kedua, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. 3. Susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber daya dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Bisa dilihat di tabel. 5. Karena baris 0 sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris 0 karena baris 0 sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian, tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Bisa dilihat dalam tabel. 6. Karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Bisa dilihat dalam tabel.
Yang ketujuh, baris W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12 dan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, lihat dari tabel, maka dapat kita ketahui biaya transportasi yang harus dikeluarkan, yaitu 60 kali 3 plus 30 kali 8 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 50 kali 10, yang hasilnya 1890. Contoh soal dan langkah pengerjaan metode MODI. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gedung penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gedung A, B, dan C adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Untuk langkah pengerjaannya, isilah tabel pertama dari sudut kiri ke atas. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 kali 20 plus 40 kali 5 plus 60 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19, yang hasilnya 3260. Kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Pertama, untuk menentukan nilai baris dan kolom, baris pertama selalu diberi nilai 0. Nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Kedua, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Langkah ketiga, menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Memilih titik tolak perubahan. Kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Dalam contoh, ternyata yang memenuhi syarat adalah kotak AA dengan nilai min 20. Bisa dilihat dalam tabel, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua sebesar 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19, yang hasilnya 2260. Langkah keempat, ulangi langkah-langkah tersebut di atas mulai langkah sampai diperolehnya biaya terendah, yaitu bila sudah tidak ada lagi indeks yang negatif. Nah, bisa dilihat dalam tabel biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga sebesar 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 20 kali 10 plus 30 kali 19, yang hasilnya 2070. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap keempat sebesar 60 kali 5 plus 30 kali 8 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 50 kali 10, yang hasilnya 1890. Alokasi tahap keempat merupakan alokasi optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.